I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Video ini saya ingin bercerita aja journey saya, perjalanan saya ini selama kurang lebih 2009 ke 2021 ya, kurang lebih 12 tahun ya, 12 tahun bermain dengan motor Harley Davidson. Banyakan saya melakukan touring itu lebih senang ya, bukan kebanyakan, lebih senang saya melakukannya out of country ya, di luar negeri. Karena apa? Berbagai alasan kenapa saya ingin lebih senang melakukan touring itu di luar negeri. Satu, lalu lintas yang pastinya ya. Kedua, disiplin. Saya ingin lebih banyak lagi belajar disiplin dalam berlalu lintas dengan mengendarai motor Harley Davidson ya, attitude kita, perilaku kita. Jadi ini nggak usah banyak cerita, tapi sebelum saya cerita kita bumper dulu. Stand by. Oke, Alpha gitu. Lock holster 196. Oke, cukup segitu. Dulu mulai saya tertarik perjalanan ke luar itu saya diajak oleh salah satu bikers juga ya, dan kebetulan bikers ini memiliki event organizer-nya, inilah HD Platinum yang dipunggawahi oleh Fred Ferini ya. Halo Fred, nah, kali ini gue pinjam video-video lo yang udah lo buat ya, karena waktu perjalanan gue dari tahun 2012 belum main di vlog ya, gue ambil aja beberapa bagian ya, mungkin gue edit juga video-video lo. Nah ini saya tahun 2012 saya mulai perjalanan bersama Bro Fred ini, juga beberapa kawan-kawan yang ada di komunitas Ikatan Motor Besar Indonesia Sumatera Selatan, juga berbagai bikers yang ada di Indonesia ya. Itulah sih, kita perkenalan dimulai dari perjalanan touring di luar negeri ini. Ini saya melakukan pertama kali saya touring itu dari Singapura ke Malaysia di bulan Februari tahun 2012. Nah, yang enaknya pada saat touring ini hawa Asianya itu masih ada. Lalu lintas di Singapura itu sangat disiplin sekali ya, kita tidak bisa sembarangan main nyelonong aja ke bak motor ya. Kita ikuti aturannya kayak gimana, regulasi di sana. Nah ini perjalanan waktu kita sampai di bandara Changi ya, kita persiapan, kemudian kita masuk ke dealer motor di Singapura ya, karena kita menggunakan motor yang kita sewa di dealer sana. Nggak mungkin bawa motor dari Indonesia ke sana karena pertimbangan biaya ya. Jadi kita menyewa motor di sana sesuai dengan minat jenis motor yang dipingini oleh para bikers ya. Jadi kita bisa milih, order dulu dengan Bro Fer.
Nah sebelum kita berangkat kita sempat juga belanja mungkin karena ya biasa kalau kita bikers ini selalu mencari dealer ataupun showroom Harley Davidson ya, untuk menambah koleksi kita seperti kaos ya, juga lain-lainnya. Kalau saya lebih senang kaos, topi ya, dan buckle ya, ikat kepala pinggang, itu koleksi saya. Dan yang penting satu, saya selalu mengumpuli pin daripada Harley Owner Group dari setiap negara yang saya kunjungi, baik itu saat riders maupun hanya kunjungan ke luar negeri ya, kota-kota di luar negeri. Nah, ini perjalanan kita lihat lalu lintas di Singapura ya, trip ini ya, disiplin seperti ini. Kita juga gak sungkan juga kalau sempat nyelaneh bawa motor. Saya harap juga teman-teman bikers di Indonesia juga ya, dibiasakan untuk berdisiplin. Nah yang asiknya di sana tuh kita bisa masuk jalan tol motor, beda di Indonesia belum diperbolehkan. Jadi kita masuk jalan tol atau highway ya di sana. Kemudian sampailah kita di daerah, saya nggak tahu ini di sop tulang ini, wah sop tulang ini luar biasa ya, nikmatnya, bumbunya kental. Beda dengan kita di sini, sop tulang ini kan encer bumbunya, kalau di sana agak kental seperti ya, mungkin dicampur sagu ya. Setelah menikmati sop tulang di kawasan Johor, kalau nggak salah Johor apa gimana gitu ya, kita lanjutin lagi perjalanan. Nah, saya menggunakan motor jenis Dyna ya, di pegel itu saya udah nggak mau lagi bawa Dyna ini karena rigid sekali untuk bawa motor. Ini istri saya tiduran di trotoar, kecapean dia. Nah ini kita direhat dulu di rest area jalan tol ini sambil menunggu beberapa riders kita yang mungkin agak lambat bawa motornya. Kemudian kita sampailah di kota Malaka ya, di Malaka kita sempat menyicipi hidangan-hidangan yang ada di sana ya. Pasar malamnya, makanannya ya nggak jauh beda dengan kita lah, masih kawasan Asia ya. Nah kita makan sesuai pesanan aja di kedai-kedai ini, kayaknya di kayak fast food gitulah. Nah, sambil kulineran begini ya kita nikmati juga wisata yang ada di sana ya. Ini ada motor apa namanya, riverboat ya. Kemudian mulai dilanjutkan lagi perjalanan ini menuju Genting Island. Ya, Genting Island itu cuman saya kurang nikmat kalau riding ke Genting Island ini karena jalan untuk menanjak maupun turunnya ini ke kawasan Genting Island ini jalannya suka ada polisi tidur ya, jadi nggak maksimal ketika kita reading itu ingin ngebejek gas itu nggak nikmat, pada tikungannya pada keren-keren semua ya nanti. Nah, cuman banyak turun pada saat turunan ketemu polisi tidur, akhirnya nggak nyaman gitu. Tapi udaranya sana enak seger. Ya, setelah kita isi bensin lah ya, karena mungkin perjalanan masih jauh lagi, kita menuju sekarang ke kota masalah Johor yang mana. Ini seperti singgah dulu kita di Batu Cafe, buah batu ini. Sampai di hotel kita rehat dulu. Ini para istri nih, bikers couple. Tapi ini ada sebagian juga di Genting Island. Ini kita ketemu beberapa bikers. Nah, ini saya dengan istri. Ini Bro Hayi. Nah ini sempat foto-foto juga di gedung Petronas latar belakang. Biasanya kalau wisatawan dari luar negeri itu selalu ngambil view-nya di sini untuk mengambil beberapa gambar atau foto ya. Seperti kita ya happy lah sekitar 15 menit di sini karena tidak bisa lama-lama kalau parkir di sini. Nah ini sepertinya udah kembali lagi kita ke kota negara Singapura ya, bolak-balik karena kita perjalanan dari saat kita perjalanan dari Singapura Malaysia ini kita memang bolak-balik. Nah ini testimoni dari Bro Heru ya, ini saya
Gus nih dari Serang, Wahai ini Madiun, Pak Rudin kebetulan beliau ini ketua harian IMBI Sumatera Selatan, ini ketua umum IMBI Sumatera Selatan Pak Syaril Betul Peliung, beliau itu ini rider dari Surabaya. Pak Ismail ini wakil ketua umum ya, IMBI Sumatera Selatan, Ibu Akam dari Banten, beliau dokter kandungan. Bro Ewin juga dari rekan dari IMBI Sumatera Selatan. Ini Bro Victor ini berasal dari Biker Surabaya. Fuon juga ini IMBI Sumatera Selatan. Nah ini road captain kita Bro Jaka. Ini para istri-istri ini si Seru ya, istri Heru, ini istri dari Lido. Ini si Sakam. Nah, istri saya ini si Seni. Ini si Sahi, ini si Ahi. Ya seperti itulah perjalanan kami ini selama baru pada awal kita touring di luar negeri. Nah yang keduanya ini kita saya sempat ikut juga ke acara Phuket Bike Week ya tahun 2013 Phuket Tukrebi. Kebetulan di sana ada event seperti pertemuan tahunan lah ya, acara ya namanya Phuket Bike Week. Kita masih di dealer Harley-nya ini yang kita gunakan untuk kita sewa motornya di sana dengan aduh saya lupa namanya ini siapa namanya ya. Ibu Yonda Irawan ya. Baru kita kenalan di sini aja, kemudian berlanjut lagi perkenalan kita, mungkin nanti ketemu pada saat touring lagi ke luar negeri ya, kita bisa aja mengundang. Ini Bro Fred ini orangnya. Ini oh iya, yang memiliki dealer ini adalah Niki, cafe resto ini atau penyewa dari motor Harley. Ini adalah Bro Niki ya. Beliau orang sana ya, kalau nggak salah di Patong ini. Perjalanan kita lalu lintas di sana sih suasananya maupun keadaan lalu lintas maupun kondisi jalan tidak berbeda dengan Indonesia. Hanya kelebihan di sana ini tidak ada jalan yang berlobang, semuanya selalu mulus gitu. Ada beberapa tambalan-tambalan, tapi memang di sana tidak untuk kendaraan kondisi aspalnya sangat berbeda dengan kita di Indonesia ini. Indonesia umumnya seperti tambalan-tambalan begini, kondisi sudah rata gitu ya, tidak serampangan lah. Dan aspal juga tidak ada yang bumpy ya, gelombang-gelombang tidak ada di sana, mulus. Jadi di sana selama kita touring di Thailand ini, yang luar biasa di negara ini adalah makanannya ya, seperti tom yum ya, kita tahu di sana ada pecel lele juga gitu. Suasananya seperti ini, perjalanan riding, istirahat, makan, kulineran, itu jalan lagi, istirahat, foto-foto, bikin video ya, seperti ini kok kita udah riding. Nah, jadi kalau kita udah jalan jauh seperti ini, selalu membawa service car. Jalannya sehingga sama, lalu lintasnya kita ambil jalan di sebelah kiri. Nah di sana kalau kita touring untuk Asia, kita menggunakan SIM Indonesia aja, berlaku di seluruh negara ASEAN. SIM kita yang udah kita miliki di Indonesia itu berlaku di negara Asia, jadi tidak perlu lagi pakai SIM internasional. Namun di luar Indonesia kita harus menggunakan SIM internasional, itu harus kita urus ke Atlantas yang ada di Jakarta ya, itu IMI, di bawah naungan IMI masalah untuk SIM internasional. Jadi kita cukup menggunakan SIM yang ada di Indonesia aja untuk bisa mengendarai ini. Bila nanti ada pemeriksaan di kepolisian, SIM kita masih berlaku di negara mereka.
Ya, seperti dilihat begini jalan, kondisi jalannya ya jauh berbeda dengan negara kita Indonesia. Panasnya juga sama ya. Hanya bedanya itu bahasa dan menu makanannya. Nah, menu makanan di sana juga kita nggak bisa sembarangan karena kan bukan mayoritas negara Muslim ya, dan kita kan negara mayoritas Muslim. Ya, kita pinter-pinter lah. Tapi banyak juga orang dari Thailand ini yang beragama Islam ini membuat restoran, kafe-kafe kecil lah ya, rumah makan kecil itu bernuansa Islami. Ya. Nah ini lihat kemulusan jalan di negara Thailand ya. Kita sempat berhenti di beberapa pantai dan mengambil sesi foto. Ini dari daerah Krabi ini. Oh enggak, ini sudah di Phuket ini kalau saya lihat Phuket. Kemudian kita ke Krabi, di sini kita ke Krabi Island ini. Kita mencari makanan itu di pinggir sungai. Makanannya luar biasa, nikmat di sana. Ikannya langsung fresh diambil dari sungai. Mereka beternak ikannya. Ini di acara Phuket Baiknya seperti ini. Ada acara panggungnya di belakang sana, musik-musik macam-macam. Juga ada beberapa tenda-tenda di sana yang berjualan. Ya, kalau namanya minuman keras pasti ada lah di tiap acara Harley begini. Nah, ini kita city apa namanya, wisata kota lah ya. Ini termasuk makan Muslim. Nah seperti ini makanannya. Yang belanja juga berhijab. Yang belanja, yang berdagang juga berhijab. Nah, jadi itu ya. Nah, Pak Wasid ini nggak sempat diambil di take videonya itu. Beliau itu senior dokter kandungan juga, asal dari Riau di Tanjung Pandan kalau salah. Inilah perjalanan pengalaman kami saat feeding di negara Thailand. Nah dari sini berlanjut lagi kita melakukan touring bersama, masih tetap dengan IO-nya ini HD Platinum, Bro Fred Ferini bersama Lulu, istrinya Lulu. Kemudian tahun 2014 kalau salah ya, 2014 saya melakukan lagi touring ke 7 negara Arab, 7 negara bagian di Arab Saudi ya. Jadi startnya dari Abu Dhabi, di sana di Harley Davidson. Ini pengalaman yang luar biasa ya. Gunung sudah, daerah laut sudah, kita sekarang masuk ke daerah di gurun pasir. Ya di sinilah di 7 negara bagian Arab Saudi. Nah, ini readingnya. Memang agak udaranya nggak terlalu panas waktu kami reading di sana. Kebantu dengan angin sih ya, sempat panas juga sih, nggak beda jauh lah dengan kondisi iklim di Jakarta. Kita terbantu oleh angin di sini, jadi ini belum, tapi anginnya nggak terlalu keras ya. Kalau sudah ada badai gurun ya kita berhenti, nggak mungkin diterusin jalan karena takutnya pasir sana kecil-kecil gitu, halus-halus, takutnya masuk ke saringan udara mesin yang akan berakibat juga kepada performance dari motor yang kita pakai. Nah di sini kita pakai kebanyakan, saya menggunakan motor jenis ultra klasik ya. Varian tertinggi di motor Harley Davidson ini motor yang harganya di atas, jadi paling tinggi. Ini di Al Ain Abu Dhabi perjalanannya seperti ini kondisinya. Kiri kanan gurun pasir.
Namun ada tembok di ujung sana, di belakang sana, latar belakang itu untuk menahan debu kali ya. Ini di Jabal Hafed, Jabal Hafed ini tandus tapi udaranya dingin bener ini. Sejuk. Karena ada ketinggian berapa ribu di atas permukaan laut ini. Jalannya sepi, ya, cuma di sana lalu lintasnya kita berada di lajur kanan ridingnya. Tikungannya pun nggak terlalu tajam-tajam ya, seperti yang kita lihat di sini. Agak memanjang tikungannya jadi tidak terlalu berbahaya. Namun di sini nikmatnya inilah. Ya, sayangnya kita nggak bisa kenceng-kenceng bawa motor di sini karena beberapa peserta memang tidak suka dengan kecepatan tinggi bawa motor Harley-nya ya, karena udah mengingat usia mungkin ya. Jadi kita mainnya di antara 80-90 km per jam. Jadi kalau kita touring ke luar negeri gini udah pasti bawa istri lah, karena lebih nikmat bawa istri karena ada urusin makanan kita nih. Nah ini di topnya, ini di puncaknya Jabal Hafed. Nah kita kalau udah touring begini ya, yang asiknya itu bawa rice cooker kecil, bawa nasi ya, bawa masing-masing bawa menu makanan yang disukain ya. Kadang-kadang serundeng, ada yang bawa wah macam-macam, ikan asin ada. Kalau kami ini, saya ini dengan isi selalu bawa semur jengkol gitu. Saya order dulu dengan mama di Bogor. Sebelum berangkat kita minta dulu dibuatkan, kita taruh di Tupperware ya, udah dinikmati bersama di sana. Ini ya Dokter Basit, ini dokter kandungan, dokter senior di Pekanbaru di Riau ya. Dia bersama istri sangat hobi sekali mengendarai touring-touring seperti ini. Nah ini saya dan istri menggunakan ultra klasik seperti yang tadi saya bilang. Jadi seperti ini perjalanan kita di Arab Saudi ini, di 7 negara bagiannya, 7 Emirat Arab. Nah lomba ini juga dinginnya luar biasa ini. Ya. Jadi sempat kita membuka, pokoknya buka jaket aja kalau waktu kita touring di sini nih. Udah alhamdulillah di sana nggak ada ekstrim. Ini terowongan lumayan panjang membelah bukit. Jadi waktu perjalanan di 7 negara bagian ini rasanya enjoy, kita nggak dikejar-kejar waktu karena jaraknya juga nggak terlalu jauh panjangnya, 1000 kilometeran lah kurang lebih tempo hari itu. Nah, kan Anda lihat sendiri di sini sepi sekali dari kendaraan-kendaraan lainnya. Gitu. Kami jarang sekali berpapasan dengan mobil yang seliweran ya. Dan kondisi aspalnya ya, nah negara kaya kan, luar biasa mulus ya. Pasir juga tidak ada di jalanan, mulus. Kayaknya pakai ini ya nih, pakai kipas angin di pinggir jalan nih, karena debunya juga nggak masuk ke jalanan gitu. Ini dingin sekali udara di sini, lembah ini nih.
negara Arab kayaknya speed juga nggak terlalu ketat ya. Di negara sana tuh speed kita bebas, nggak salah ya, bebas gitu ya. Kalau pada rambu ini seperti Indonesia ya. Saya nggak tahu di sini ada kamera pemantau kecepatan atau tidak, karena tidak diinfokan oleh Bro Fred ini dalam kita berkendara. Memang yang disampaikan kita ikuti patuhi kecepatan yang ada di negara terkait. Nah, ini hajar maintain juga ya. Di sini kita sempat istirahat masalahnya. White Musky. Nah, sampai lagi kita di Lahari. Ini di Alta. Ambil gambar aja ini. Nah, ini dia oasenya. Ini kita di Burj Khalifah. Bukan Burj Khalifah, Burj Al Arab namanya. Foto-foto sempat juga di Burj Khalifah juga. Akhirnya terakhir kita ngikuti ini di safari ini. Dari mobil Land Cruiser. Wah, luar biasa pengalaman reading di sini. Nah, kemudian lanjut lagi dari sini, selesai dari negara Arab Saudi, kita mulai melakukan touring ke Amerika. Istilahnya kalau kita tuh naik hajinya lah ya, kalau untuk para bikers Harley ini. Harapannya mereka bisa sampai ke kota asal Harley Davidson itu lahir, ya, Milwaukee kalau nggak salah. Ini kita ngambil juga di Eagle Riders ini, sewa motor di sana. Kita awal kalau nggak salah di kota Colorado pertama ini. Ya, kita start di Colorado, di Amerika bagian bawah ini, bagian selatan kalau nggak salah, Colorado ini. Pengalaman saya reading di Amerika ini, capeknya jalan seperti ini. Jalannya lurus terus. Mungkin karena route yang diambil memang seperti ini negaranya ya. Nggak ada habis-habisnya ujungnya itu. Reading 1 jam, wah bakal ketemu, bakal ada banyak tikungan-tikungan. Ternyata meleset sama sekali. Jalannya highway terus. Masuk ke kota-kota kecil seperti gini. Hanya lewati aja, kita nggak sempat berhenti di sini. Ini capeknya luar biasa. Pengalaman saya reading di Amerika ini, kita dikejar waktu, ya, jarak tempuhnya juga sangat jauh ya. Sehingga sempat kita di sini ada satu baik ke sini nyerah, ya, nggak mau lagi bawa motor karena udah kecapean. Ini kita di Red Rock, di salah satu amphitheater, ya, teater terbuka terbesar ini, di lembah pegunungan di Colorado juga. Ini negara bagian Amerika, ya, kota Colorado. Amphitheaternya ini dari atas kita lihat di sini. Di sana bagus-bagus batu-batunya, seperti saya ngambil batu, setelah saya bawa pulang batunya itu ada bongkahan, sepian-sepian emas gitu. Tahu emas tahu bukan, tapi saya koleksi itu, saya simpan. Nah, ini Pegunungan Evans. Kita merasakan bagaimana salju ya. Nggak terlalu dingin sih, namun sejuk aja lah di daerah sini. Nah, sempat ketika kami selesai pulang dari touring Amerika ini, salah satu road captain, ya, sampai lupa namanya saya ini. Oh, ini bikers nih yang ikut, Ali Agustian, Bro Farudin. Ali Agustian ini dari Kerawang, Farudin Palembang ini. Ini saya, udah ngambil fotonya di Stargaze. Kami mencapai kota Stargaze dulu pasti tuh kalau udah. Mereka foto di Rushmore, ini Pegunungan Rushmore. Ya, di sebelah latar belakangnya patung kepala, 4 kepala presiden masalah. Kayaknya sendirian aja nih, nggak bawa istri. Nah, Bro Gunawan. Ini Ades, beliau road captain, stay di California, beliau yang
membimbing kita perjalanan. Ini Abdullah ini dengan Farida ini sempat banyak kendala waktu di Kedubes untuk perizinan karena mungkin namanya ya Amerika ini yang agak ketat. Jadi inilah tempat-tempat kita istirahat di Wyoming, di kota koboi ini. Ini di Black Hills, di kota koboi juga ini. Wah, banyak belanja kami di sini. Bendanya unik-unik, ya, suasana Amerikanya kelihatan banget gitu. Nah, ini kita sampai di kota Milwaukee. Oh, belum. Nah, ini tempat-tempatnya memang saya sering lihat di permainan game, terowongan yang tadi itu ya. Main game apa gitu. Wah, nikmat bener kalau udah kita touring begini. Gunung Rushmore. Nah, ini event biasanya kalau setiap tahun ini ada pertemuan seluruh bikers dunia ini di kota ini, ya, Sturgis, City of Riders. Ya. Jadi kota legenda di sini, Sturgis ini. Kita sempat. Wah, banyak belanja ini, over jebol lah kartu kredit di sini karena kita untuk belanja. Karena kita nggak mungkin bawa uang banyak ya ke Amerika, ini dibatasin. Jadi mainannya adalah kartu kredit dulu, pulangnya baru bayar. Asli banyak jebol di sini kartu kredit ini ya, over limit kadang-kadang kita minta udah calling dulu sebelum kita berangkat ke Amerika ini dengan pihak bank minta dibuka dulu. Setelah pulang dari kita lunasin gitu. Nah, ini udah sampai di kota Milwaukee. Jadi yang asingnya di touring di Amerika ini, hati-hati juga, kita nggak bisa ugal-ugalan di perjalanan gitu ya, apalagi di highway gitu. Sempat salah satu rekan kami juga di depan saya itu readingnya zigzag, melakukan zigzag. Nah, sempat melakukan zigzag itu, saya geber, saya susul. Saya bilang, bro, jangan begini bawa motornya, nanti kita trouble di perjalanan. Gitu. Karena di sini pengendara di sini, ketika kita lihat jalannya begini, ugal-ugalan, mereka akan menelpon polisi. Dan polisi, kita siap-siap aja dicegat polisi di depan gitu. Karena mungkin bukan karena apa-apa ya, takutnya kita disangka mabuk ya, membahayakan pengendara itu sendiri juga pengendara yang lainnya, makanya mereka cepat mereport. Jadinya mereka istilah pedulinya, tingkat peduli itu lebih tinggi ya. Kalau saya rasa begitu, mereka mengutamakan keselamatan. Jadi kalau terjadi sesuatu hal yang aneh di dalam perjalanan mereka cepat-cepat menelpon polisi. Dan kadang-kadang kalau kita mengalami sebuah musibah, ketika kita telepon hubungi 911, itu yang datang bukan cuman satu kesatuan ya, bisa datangnya itu ambulans, pemadam kebakaran, apalagi kepolisian, itu bakal datang semua itu serentak. Mereka nggak tahu sampai sejauh mana musibah yang warganya hadapi saat itu gitu. Jadi mereka prepare semua tuh. Jadi hal-hal yang berbau emergensi semuanya hadir di sana. Pemadam kebakaran, ambulan, kepolisian. Ya itulah negara yang udah maju seperti itu. Kalau kita di sini pun cuma bisa ambulan saja, kalau emang sakit ambulan yang datang. Di sana nggak seperti itu. Ya, sampai pemadam kebakaran juga datang gitu. Nah ini nih banyak perjalanan di Mount Evans ini. Kita nggak sampai ujung bener ya, karena diinfokan
Di sana ada terjadi badai salju, di kondisinya ekstrim, kita tidak meneruskan ya, balik. Nah ini udah sampai di kota Milwaukee ya, Chicago ini. Nah, ini kita sampai di Milwaukee City ya. Di sini ada terdapat museum dan juga kantor pusat daripada Harley Davidson kota ini. Nah inilah ending dari perjalanan kami melakukan fun touring di Amerika. Kita kembali lagi ke showroom menyerahkan motor. Nah itu, ini yang terakhir saya melakukan touring bersama Bro Fer ini tahun 2017. Ini di New Zealand. Wah, New Zealand luar biasa. Kotanya disiplin, juga sama seperti kota-kota lain, negara-negara lainnya nih ya, negara-negara barat nih. Kedisiplinannya dalam lalu lintas ya, mereka saling menghormati. Di sini sempat terjadi insiden tapi tidak sampai melukai salah satu riders ya. Kebetulan bawa motor di sana. Kita kan kalau nyusul kendaraan itu di sini nggak peduli di depan tuh jaraknya tiga berapa puluh meter, kita babat aja untuk nyalip ya. Kalau di sana nggak bisa. Jadi kalau benar-benar kosong, kondisi aman untuk kita salip sebuah kendaraan, baru kita lakukan salip, nyusul. Jadi sempat waktu itu karena mungkin ngelalain, capean juga ya, nggak ngelihat juga. Akhirnya motor itu berbenturan dengan mobil sport kalau nggak salah. Sampai pun kejadian itu karena kencengnya itu nggak terasa lagi. Mobilnya itu mengalami kerusakan, motor hanya kena bagian masalah engine guard kalau nggak salah, bukan engine guard sorry, pelindung dari kotak pelindung pakaian samping, kotak samping ini, box samping. Tidak ada, kita lancar-lancar aja reading, tapi begitu sampai di kota asal kita berawal start Churchill, kita kena disamperin polisi, dilaporin bahwa kita begini-begini kendaraan mengalami insiden begini, nggak sempat itu. Jadi sempat oleh salah satu riders kita ini diminta jaminan ya. Untungnya tidak ada berjiwa gitu. Ya, kerusakan dari material aja. Jadi sempat dikenakan denda berapa ratus dolar gitu, dolar Australia, dolar New Zealand. Dikenakan berapa dolar New Zealand di sini. Hampir kalau nggak salah 100 jutaan lebih gitu ya. Dan bila mana itu kenapa kita didenda karena takutnya nanti ada klaim dari orang yang ini dirugikan ya, maka uang itu digunakan untuk membayar kerugian itu. Namun kalau di negara seperti gini pasti udah kendaraan itu semua sudah diasuransi, pihak asuransi ya. Nah itu. Jadi di sini kita kalau udah kena satu pelanggaran lalu lintas di negara New Zealand, Australia gitu, kalau kita sudah kena pelanggaran, kita harus menyelesaikan denda yang dibebankan ke kita gitu. Kalau kita tidak ya, karena di sini kepolisian di sini bayar dendanya semua online gitu. Kalau kita mengalami pelanggaran lalu lintas, kita membayar dendanya secara online aja dan melaporkan kemudian. Nah kalau kita di sini karena orang katakan toh saya nggak sama sekali ini aja touring nggak balik lagi istilahnya kan. Nah hati-hati aja di sini kalau kita sudah tidak membayar denda, otomatis kita menunggu berapa tahun, nggak salah 5 tahun lagi boleh bisa masuk lagi ke negara yang bersangkutan. Inilah
Jadi ketertiban, kedisiplinan apapun apa namanya, terorganisirnya hukum di negara ini gitu ya. Jadi begitu satu kejadian itu langsung menyebar ke berbagai instansi. Jadi kita kalau di sini melanggar lalu lintas, segeralah bayar. Ya, pelanggaran kita dendanya berapa ya kita lunasi gitu. Karena kalau nggak diselesaikan kita bisa dicekal masuk lagi ke negara ini. Nah ini daerah Mount Cook ini, wah udaranya dingin, benar-benar dingin di New Zealand ini. Saya gunakan baju selalu tebal-tebal sampai ini 3 lapis saya pakai gitu. Nah kami umumnya kalau udah reading begini, kita mencari hotel ini bukan hotel yang mahal-mahal ya. Usahakan kita mencari hotel yang biasa aja ya, menekan budget ya, bukannya karena apa-apa, bukan karena nggak ada uang ya. Jadi kita kalau udah reading begini, touring begini, kita selalu minta dengan IO-nya, Bro Fred, kita nyari hotel yang belum sekelas Losmen aja gitu. Karena satu, kita sampai naik motor, kita nggak nikmati untuk namanya nikmati hotel kayak gimana, enggak, kita sampai langsung blok istirahat, mandi blok istirahat, karena pagi kita harus start lagi reading. Jadi nggak perlu hotel-hotel yang mewah, yang penting bisa tidur aja. Jadi kita udah reading ke luar negeri begini, cukup membawa helm, ya, jaket, sepatu ya, pakai perlengkapan dari safety kita untuk reading di luar negeri, ketentuannya kayak gimana kita ikuti. Di Amerika lumayan lah agak longgar ya, kalau kita nggak pakai helm nggak di stopin. Tapi ada beberapa negara bagian aja yang tidak terlalu ketat dalam menggunakan helm ya. Namun kita selalu kalau dari Indonesia menggunakan helm semua gitu, karena sungkan juga, risih kayaknya kalau bawa motor Harley nggak pakai helm. Nah itulah pengalaman kami atau pengalaman saya bersama istri ketika melakukan touring di beberapa negara ya. Nah kemarin saya sempat ingin ikut benar kalau reading itu ke Alaska ya. Saya pengen benar itu, namun karena tempoh hari memang kondisi tidak memungkinkan, saya tidak bisa ikut. Jadi saya sempat lost ikut touring itu ke Meksiko. Jadi inilah yang membuat saya kalau dari motor Harley itu di Indonesia ini, saya memang kurang suka touring di Indonesia ya, touring bersama, karena ngeri itu. Jadi lalu lintasnya juga crowdednya itu saya nggak sampai, nggak cukup mental gitu. Ada beberapa teman kami di Sumatera Selatan ini agak gokil ya, mereka nggak mau namanya touring itu kalau pulang pergi itu sampai digendong motornya, kecuali kalau terjadi insiden ataupun kerusakan motor mereka gendong. Tapi mereka umumnya rata-rata yang di Sumatera Selatan ini kalau udah reading ya berangkat pakai motor, pulang pakai motor lagi ya. Kebanyakan kalau kita reading ya mungkin karena usia ya, mungkin karena kesibukan ataupun ya aktivitasnya nggak mau terganggu. Kadang kalau misalnya saya reading ke Bali ya, reading mungkin saya naik motornya, startnya dari Surabaya ya, motor digendong dulu nih dari Palembang ke Surabaya, kemudian di seberang, nah readingnya di Bali gitu. Kebanyakan seperti begitu ya, namanya naik Harley Davidson ini mau enjoy ya. Berbagai style orang deh, macam-macam ya, cara orang melakukan sebuah aktivitas, melakukan reading dengan Harley Davidson ini memiliki tipe berbagai macam ya. Kalau saya tipenya gitu, main aman aja lah, nikmatin aja, enjoy aja gitu. Jadi kalau bisa di towing ataupun digendong motor ya, gendong duluan gitu, pulang naik pesawat, ya, motor tinggal tunggu lagi, motor tinggal tunggu dikirim ke Palembang gitu. Nah umumnya rata-rata kalau kita ada touring di luar negeri seperti ini, motor semua kita sewa ya. Jadi ya kalau untuk di kawasan Asia masih lumayan lah untuk biayanya ya, nggak sampai dari 50 juta per orang. Namun kalau reading ke luar negeri itu bisa sampai ya 100 juta per orang ya. Itu pun kalau kami touring ini
saya selalu ngomong dengan Bro Fred Ferrini ini, untuk makanan kita jangan ditentukan. Pertama lu pernah sekali touring itu ditentukan ya, ini tidak sesuai selera, akhirnya di review, dievaluasi, akhirnya setiap ada event touring ini biaya makan itu di luar dari budget kita untuk sebagai peserta gitu. Ya, kita masing-masing mau makan cari sendiri-sendiri. Jadi itu kenikmatan saya mengendarai Harley Davidson. Tahun 2009 saya mulai eksis mengendarai motor Harley Davidson sampai dengan sekarang ya. Ini impian saya. Impian saya memiliki sebuah motor ya, Harley Davidson. Siapa sih yang gak kepengen gitu ya, namanya Harley Davidson. Sampai sekarang ya, alhamdulillah selama mengendarai motor Harley Davidson tidak, ya jangan sampai lah. Pun saya pernah mengalami insiden jatuh dari motor itu ketika saya touring di 4 Lawang ya. Itu di 4 Lawang itu kawasan di Muara di luar kota Palembang ya. Kebetulan kawan di sana di 4 Lawang ini menjabat sebagai Bupati, Budi Antoni Aljufri ya. Kita main ke sana, jauh bikers, kita sampai diajak touring dari 4 Lawang itu ke Lahat. Nah, di sana sempat saya jatuh bawa motor, cuman nggak parah ya, jadi sempat sliding gitu. Motor saya lepas, saya buang aja, saya guling-guling, tapi nggak apa-apa. Motor pun juga aman karena ada namanya engine guard. Ya. Engine guardnya lecet sedikit tergeres sama aspal. Untungnya motor itu jatuh ke berem, ke tanah. Jadi motor itu belepotan dengan tanah. Kita lanjut lagi jadi hanya 2 kali saya mengalami insiden bawa motor Harley. Moga-moga nggak sampai 3 kali ya, ngeri. Yang 2 kali itu sempat terjadi di Banyuasin, sempat saya adu kambing gitu dengan motor, ugal-ugalan juga motornya. Kita sudah memberikan road captain kami tempo hari sudah memberikan sirine ya, setiap ada tikungan selalu sirine, pun kalau misalnya di berlawanan arah sebelah kanan lagi padat, kita selalu nyalain sirine, takutnya ada motor ataupun mobil ngambil jalan kita, itu yang berbahaya. Kita akan nyalain sirine. Nah, tempo hari memang nggak terlalu padat di sisi kanan melawan arah ini, namun anak-anak muda sore, karena sore itu biasanya memang warga di situ sering kebut-kebutan. Waktu mereka bawa motor kebut-kebutan di belakang mobil kontainer, mereka ini kebut-kebutan. Jadi nggak lihat lagi, dipikir rombongan cuma 1 motor 2 motor, tiba-tiba nongol. Nah itu papasan dengan saya, kejadianlah adu kambing. Kalau motor saya cuma saya getar aja gitu loh. Tapi kasihan ini motor anak-anak ini, sampai engine guard saya melengkung itu, padahal segitu kuatnya itu engine guard itu. Jadi teman di belakang saya ini ngomong, sudah bro, lanjutin dulu, nanti kita lapor ke polisian di depan aja bahwa kita kejadian lalu lintas ini, kalau bila terjadi apa-apa kita kasih ini ya. Cuman lucunya dibilang mau oknum polisi sana, saya nggak sebutin namanya. Ya sudahlah mas, memang anak-anak daerah situ memang kurang, udah diperingati berapa kali, hati-hati. Masih juga bengal gitu, kami juga udah kewalahan. Ya itu pembelajaran buat mereka lah. Nah tetap, tapi saya bertanggung jawab bila mana terjadi apa-apa. Saya meninggalkan alamat juga nomor telepon. Bila mana terjadi pelaporan ya namun sampai sekarang belum ada. Jadi itu pengalaman saya bawa motor Harley Davidson, insiden yang terparah yang saya alami itu dia. Yang paling parah yang di Banyuasin ini. Nah cuma yang gak ngenakin, ada satu insiden saya jatuh dan ini saya patah tulang selangka ya, selangka namanya. Ini saya patah, tapi saya naik motor bukan motor Harley Davidson, saya gunakan motor PCX. Itu pun di kota Palembang, karena saya terkejut berhadapan simpang ini ya, berhadapan simpang saya jatuh.
ini kena aspal, kepala saya untuk ke aspal, kecepatan yang balik 40-50 nggak salah. Udah, maksudnya nggak apa-apa, cuman begitu saya bangun saya rasa sesek gitu. Aduh, kayak ada apa, takut apa paru-paru saya atau apa ketusuk gitu ya, patah tulang rusuk. Ternyata ini saya, jadi ini mempengaruhi ke bagian ke bawah saya. Saya seperti orang kayak dipukul, perutnya tuh jadi nggak bisa napas, sengap-sengap. Saya nelpon, langsung hari itu dibawa ke tukang urut tradisional, ya, ke Sinse ya, hari sempat diurut, aduh diketok-ketok gitu. Udah dikasih obat apa, ramuan, memang patah sepertinya. Masih bertahan berapa hari dengan kondisi seperti begitu. Kemudian karena ibu mertua saya ini dalam perawatan oleh suster, dan suster itu bercerita lah, gara-gara saya cerita lah, istri saya ceritakan musibah saya kecelakaan ini. Dia bilang, dia cerita, bawa aja dibedah aja Pak, katanya. Karena ada berapa waktu itu orang patah tulang dengan kondisi tidak dibedah, tulangnya, patahan tulang itu menusuk bagian dalam daging, jadi pembengkakan, akhirnya ini busuk, akhirnya diamputasi kakinya tuh. Orang sebut dengar gitu, saya ngeri. Saya putusin, udahlah, mah kita ronsen aja, bawa ke rumah sakit, cek kayak gimana patahnya. Akhirnya dengan menahan sakit itu saya dibedah, diputuskan untuk dilakukan bedah karena patahnya seperti gini, patah tulang gitu, ya udah 2. Akhirnya saya dibedah, sama diambil videonya juga sama istri, kebetulan istri juga dokter kan. Diambil beberapa sesi, ngilu juga saya ngeliat hasil operasinya ini waktu ada saat lakukan operasian bagian saya ini. Jadi antara tulang sama tulang ini diikat kawat, ini juga diikat kawat, jadi disatukan. Nah, sejak dari operasi itu lumayan mengalami terasa sakit lagi gitu. Udah apa? Saya gerak, saya dulu nggak terlalu sakit. Beda waktu kondisi sebelum dioperasi, ngilu apa benar-benar sampai bulu hati. Gerakan juga nggak bebas. Nah, itulah pengalaman saya berkendara motor. Jadi itu buat teman-teman, video kali ini ya mengungkap dari perjalanan saya, touring saya dengan Harley Davidson ya. Ini lifestyle saya. Nantikan lagi video-video cerita saya, apa sih impian saya setelah ini, kita nantikan. Oke, semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bisa memberikan sebuah wawasan yang baru, bagaimana kita melakukan sebuah perjalanan touring ya, di negara-negara yang bisa menjadi, di dalam video ini bisa menjadi acuan ataupun panduan ya. Itulah harapan saya untuk saya membuat video ini, sekaligus ini sebagai dokumenter saya untuk cerita nanti kepada anak-anak saya, cucu-cucu saya, insya Allah. Nah, kelakuan bapak sama kakeknya seperti ini di masa muda. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya di video-video berikutnya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa setelah nonton video ini, BPJS bayar pakai jempol dan subscribe. Oke, see you next. Bye.